Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kesempatan belajar kali ini. Kita masih akan belajar dalam mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Oke, kita coba lihat bersama untuk slide-slide-nya. Ya, sekali lagi mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Kita masih berada pada siklus proyek. Masih berada di fase inisiasi, yang kesempatan yang sebelumnya kita belajar tentang develop project charter. Nah, untuk yang kali ini kita akan belajar sedikit tentang identifikasi stakeholder. Posisinya di sini, perhatikan. Identifikasi stakeholder ini adalah bagian dari siklus atau awal siklus proyek inisiasi. Kemudian kalau dilihat dari knowledge area, dia berada pada stakeholder management. Baik, kita lanjutkan. Apa itu stakeholder? Stakeholder adalah individu atau organisasi yang terlibat secara aktif di dalam proyek. Ini bisa terlibat langsung maupun tidak langsung. Nah, pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap proyek itulah stakeholder. Nanti akan banyak sekali pihak-pihak terkait pada setiap proyek yang kita kelola. Contohnya stakeholder ini ada project manager, customer, user, sampai nanti sponsor, project management office, itu adalah bagian dari contoh-contoh stakeholder. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita jalankan kalau kita mau mengidentifikasi stakeholder proyek kita. Outputnya nanti kita akan menghasilkan atau membuat sebuah dokumen yang kita sebut dengan stakeholder register. Bagaimana stepnya? Perhatikan di depan. Kita akan mengolah 4 buah dokumen, mulai dari project charter, atau coba perhatikan, ingat-ingat, project charter kemarin disebut juga apa? Dokumen kontrak, boleh ya, dokumen kontrak. Dan juga procurement dokumen atau dokumen pengadaan. Kemudian enterprise environment factor, faktor-faktor lingkungan yang ada di dalam proyek. Kemudian ini asetnya organisasi. Ini dokumen-dokumen ini akan kita olah bersama menggunakan beberapa metode, beberapa tools atau teknik, ada stakeholder analysis, expert judgment, kemudian pertemuan rapat, diskusi yang dikemas dalam meeting, dan akhirnya nanti diolah menjadi stakeholder register. Oke, itu kira-kira langkah yang bisa kita jalankan. Contoh nih, kalau kita membangun sistem informasi kampus UAD misalnya, maka contoh stakeholdernya, ini tidak mutlak ya, boleh ditambah, boleh dikurangi. Kita lihat dari atas, ada rektorat dan seluruh jajaran. Ini adalah sebagai salah satu stakeholder. Kemudian dosen karyawan, ada ketua program studi, ada dekan, mahasiswa. Nah, ini menarik. Ada ketua RT, ada wali kota, ada ibu kos, ada pemilik warung. Kita UAD berada di bawah organisasi Muhammadiyah, berarti Muhammadiyah juga menjadi salah satu stakeholder. Juga orang tua mahasiswa. Nah, ini masing-masing tentu punya peran. Nah, coba tugas kalian nanti, pada masing-masing titik ini, masing-masing stakeholder ini coba Anda cari apa peran masing-masing. Misalnya, kok ada ketua RT menjadi stakeholder proyek kita pengembangan SIM kampus ya? Apa peran ketua RT? Coba cari. Nah, apa peran wali kota? Apa hubungannya dengan ibu kos? Apa hubungannya dengan pemilik warung? Dan lain-lain. Pasti semuanya nanti punya kepentingan. Kepentingan langsung maupun tidak langsung. Nah, sekali lagi, coba perhatikan nanti, cari apa relationship, apa hubungan antara masing-masing stakeholder ini dengan proyek pengembangan SIM kampus. Oke, next. Nah, dari 4 dokumen yang kita sebutkan tadi, dari project charter, procurement dokumen, enterprise environment factor, dan organisasional proses aset, itu bisa kita lihat masing-masing definisinya. Oke, silahkan nanti dibaca sendiri. Tidak usah kita bahas di sini supaya lebih hemat waktu.
Dari 4 dokumen ini kita olah menggunakan beberapa metode seperti expert judgment, yang mudah-mudahan masih ingat Anda semua. Expert judgment ini pendapat para ahli, ya, nanti dibutuhkan. Kemudian ada meeting ini mungkin ada rangkaian diskusi, rangkaian pertemuan di antara beberapa orang. Ini nanti akan dibutuhkan untuk menyusun stakeholder register. Kemudian ada sebuah metode namanya stakeholder analysis. Nah, Anda juga bisa pelajari lagi nanti tentang stakeholder analysis. Anda bisa browsing juga stakeholder analysis itu seperti apa ya. Ini salah satu grafik chart yang biasa digunakan untuk melakukan stakeholder analysis. Oke. Apa itu? Ini teknik sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis informasi untuk menentukan kepentingan siapa yang harus diperhitungkan dalam keseluruhan proyek. Nah, itu adalah stakeholder analysis. Langkahnya bagaimana? Ada beberapa langkah. Dimulai dari identifikasi semua stakeholder dan informasi yang terkait. Kemudian masing-masing dilakukan analisis dampak atau dukungan ataupun potensinya terhadap proyek kita bagaimana. Kemudian kita lakukan penilaian. Kita menilai bagaimana stakeholder utama itu bereaksinya. Dari stakeholder yang kita dapat, kita bisa menyusun level, tingkatan keterlibatan, tingkatan komunikasi. Ada stakeholder yang unaware, ada yang resisten, ada yang netral, ada yang sportif, ada yang leading. Unaware itu nggak peduli deh, ya. Nggak peduli terhadap proyek dan dampaknya. Resisten, dia peduli terhadap proyek, paham, tapi dia nggak mau berubah, ya masa bodoh gitu. Netral, dia peduli, paham, namun tidak memberikan dukungan, tapi juga tidak menolak. Suportif, dia peduli, paham, dan memberikan dukungan yang positif. Itu suportif. Yang lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, atau lebih kuat lagi adalah stakeholder yang levelnya adalah leading. Dia peduli terhadap proyek, paham dampaknya, serta sangat mendukung agar proyek itu dapat dilaksanakan dengan sukses. Nah, jadi nanti Anda bisa cek. Kalau Anda punya proyek, punya pekerjaan, Anda bisa cek stakeholder-stakeholder Anda, itu ada nggak yang sifatnya unaware, sifatnya resisten, netral, sportif, leading. Mungkin masing-masing ada, tetapi yang mana? Siapa yang leading? Siapa yang unaware? Anda bisa cari. Oke. Nah, coba kita lihat. Dari slide yang tadi, yang tingkatan-tingkatan stakeholder, yang ini tadi, ada unaware sampai leading ini. Kalau kita sudah punya banyak stakeholder, kita bisa petakan stakeholder 1, contoh siapa? Sebutlah misalnya apa ya, Ibu Kos misalnya. Ibu Kos misalnya ada sebuah proyek, misalnya dia awalnya dia unaware, dia currentnya saat ini unaware. Nah, kita butuh dukungan Ibu Kos dalam membangun sistem, maka Ibu Kos itu bisa kita tempatkan bahwa bagaimana dia supaya mendukung, supaya menjadi suportif. Jadi current-nya adalah unaware, sedangkan desired-nya atau yang kita targetnya adalah bagaimana dia menjadi suportif. Nah, ini adalah mapping ya, mapping stakeholder yang kita miliki dalam setiap proyek bisa kita lakukan dengan memanfaatkan pola tabel yang ini. Jadi kita sebut dengan tabel ini atau matrik ini kita sebut dengan stakeholders engagement assessment matrix atau matrik penilaian terhadap keterlibatan stakeholder. Ini kita butuhkan, apalagi kalau misalnya proyek kita berskala menengah ke atas, maka kita sangat membutuhkan tabel-tabel yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Contoh lain. Ya, bersama. Coba di sini stakeholdernya bisa Anda tambahkan lebih banyak, kemudian mana yang current, mana yang desired, ini nanti bisa Anda lakukan. Oke. Outputnya sekali lagi adalah stakeholder register. Di dalamnya terdapat berbagai macam informasi, ada identifikasinya, ada assessment, ada pengalaman hidup yang dan juga ada klasifikasi stakeholdernya. Ada banyak template kalau Anda mencari di internet, template stakeholder register. Ini kolom-kolomnya bisa bervariasi bergantung kebutuhan. Nanti kita lihat ada contohnya, tapi sekali lagi contoh itu ya template saja, Anda bisa modifikasi berdasarkan keperluan. Ini contoh, salah satu contoh format stakeholder register Anda bisa manfaatkan.
Ini kita ambil dari website ini, silakan nanti boleh dicek. Stakeholder register, project title, nah, judul proyek kita apa, kemudian disiapkan kapan. Nah, ini kolom-kolomnya, nama, posisinya apa, dia punya tanggung jawab apa, contact information, mungkin nomor HP-nya atau nomor emailnya, kemudian kebutuhan dia apa, harapan dia apa, bagaimana dia pengaruhnya, kemudian mungkin bisa kita klasifikasi, ataupun kolom-kolom yang lain berdasarkan kebutuhan, silahkan nanti dimodifikasi. Oke, ini contoh lain juga kita ambil dari website. Anda bisa cari nanti, ini contoh. Ini disusun menggunakan spreadsheet. Ini contoh, nama, kemudian title itu mungkin jabatan, bisa jadi tanggung jawabnya apa. Nah, dia powernya bagaimana, high atau low, interestnya high atau low, dan apa yang dia inginkan terhadap proyek ini, concern dia apa. Nah, ini bisa kita catat di dalam register yang kita susun. Oke, nah itu sedikit tentang identifikasi stakeholder yang ini merupakan bagian dari, kita perhatikan lagi, kita pindah ke slide yang depan tadi, sini. Identifikasi stakeholder itu adalah bagian dari stakeholder management yang ini kita lakukan pada saat awal, yakni pada saat inisiasi proyek. Nah, dan sekali lagi bahwa ini semuanya, ini yang kita bahas kali ini adalah bagian dari siklus proyek. Ya. Proyek apapun yang kita jalani, maka semuanya kita pasti akan mengalami fase inisiasi. Nah, baik, untuk kali ini materi kita cukupkan sekian. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain dengan masuk pada fase planning. Nanti kita siapkan materi-materi berikutnya. Demikian yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.